Hari gini masih zaman beli TV harga 20 jutaan cuma buat dapet layar bening. Sumpah, kalian ketinggalan info parah sih. Dulu emang benar, kalau mau TV yang tajam, warnanya gonjreng, terus audionya jedak-jeduk berasa di bioskop, kita wajib bakar duit puluhan juta. Tapinya zaman udah berubah bosku. Sekarang teknologi tuh udah turun kasta, ke harga yang ramah di dompet banget. Bayangin aja, kalian bisa dapet TV spek dewa, ukuran 55 inci, pakai panel QLED mini LED, atau QLED yang fiturnya luber-luber, cuma modal 5-9 jutaan doang. Gue bakal bongkar 5 smart TV paling worth it, yang bikin nyesel kalau beli kemahalan. Gue udah kurasi dan urutin dari peringkat 5 sampai raja terakhir di peringkat 1. Kita bahas tuntas mulai dari kualitas gambar yang bikin mata manja, sampai urusan audio yang bikin dada getar. Siapin cemilan, dengerin baik-baik, jangan sampai salah beli. Karena abis nonton ini, gue jamin kalian bakal jadi si paling tech yang ngerti milih TV spek sultan harga teman. Yuk langsung kita masuk ke nomor 5. Di urutan kelima, kita punya Xiaomi TV A Pro ukuran 55 inci edisi terbaru tahun 2026. Jujur Li, buat kalian yang budgetnya ngepas di angka 5 jutaan tapi pengen ngerasain layar 4K QLED yang manjakan mata, ini adalah pilihan yang gokil banget sih. Xiaomi ini berani yang si desain frame metal yang super tipis. Jadinya pas dipajang di ruang tamu tuh auranya kelihatan mahal dan estetik parah. Buat urusan layar, warnanya udah tembus 1 miliar warna. Jadi pas nonton film dokumenter atau series Netflix favorit, detail kulit sampai pemandangan alam tuh berasa hidup banget di depan mata. Terus yang bikin salut, mereka masukin fitur 120Hz Game Boost Mode. Walaupun ini pakai trik software, tapi buat yang suka mabar konsol ini ngebantu banget. Bikin pergerakan gambar jadi lebih mulus dan anti-lag parah. Audionya juga nggak main-main, karena udah support Dolby Audio sama DTS:X. Jadinya suara ledakan di film action tuh bulat banget, dan berasa mutar di seluruh ruangan. Tapinya nih ya, ada sedikit catatan. Buat para gamer garis keras, layar aslinya ini masih 60Hz biasa. Jadi kalau butuh refresh rate tinggi murni mungkin ngerasa kurang greget. Tapi kalau kalian cuma kaum rebahan yang nyari TV buat maraton drakor bareng keluarga, Xiaomi ini udah juara banget buat nekan budget. Lanjut ke peringkat 4 kita, kedatangan jagoan dari Korea yaitu Samsung Smart TV 50 inci QLED 4K seri QFL4. Buat kalian kaum mendang-mending yang tetap mentingin gengsi dan ketenangan batin, beli brand raksasa ini tuh jawaban paling pas. Samsung ini ngasih kualitas gambar yang gak usah diragukan lagi, karena layarnya udah punya sertifikasi Pantone Validated. Maksudnya tuh warna yang ditampilin di layar bener-bener akurat dan senatural aslinya. Kalian nonton bola atau main game warnanya keluar semua, gak ada yang pucat. Otak di balik TV ini pakai prosesor Q4 AI yang pinter banget naikin resolusi video buram jadi tajam luar biasa, seolah-olah direkam pakai kamera 4K. Nah, yang bikin Samsung ini beda dari yang lain adalah ekosistemnya guys. Sistem operasi Tizen ini super lancar, nggak ada drama lemot, dan yang paling penting, dia punya Samsung Knox Security. Jadi, kalau kalian punya rumah pintar dan nyambungin semua alat lewat aplikasi SmartThings di TV ini, data kalian dijamin aman banget dari serangan peretas. Terus, fitur object tracking sound light-nya itu gila sih. Suaranya bisa ngikutin pergerakan objek di layar, jadinya pengalaman nonton berasa lebih nyata. Kekurangannya cuma satu menurut gue. Ukuran layarnya ini 50 inci, sedikit lebih kecil dari pesaingnya, dan panelnya masih pakai refresh rate standar. Jadi TV ini cocok banget buat kalian yang pengen ekosistem mantap, gambar natural, dan jaminan brand kelas dunia. Masuk ke peringkat 3, tensi mulai memanas nih guys, karena kita punya Kuka TV 55 inci X66H. Tolong dengerin baik-baik, karena spesifikasi TV harga 8 jutaan ini beneran bikin geleng kepala. Kenapa gue taruh di nomor 3? Karena Kuka udah berani pakai teknologi QD Mini LED. Guys, Mini LED itu kasta tertingginya TV sekarang, karena dia punya ribuan lampu kecil di belakang layar yang bikin warna hitamnya tuh pekat banget, kayak TV OLED tapi tingkat kecerahannya super terang dan anti burn-in. Ditambah lagi dia punya fitur Matte Screen Ultra. Ini tuh fitur penyelamat hidup banget buat kalian yang ruang tamunya banyak jendela atau lampu terang. Layarnya tuh anti silau parah, jadi tetap bisa nonton dengan nyaman siang bolong, tanpa keganggu pantulan bayangan kalian sendiri di layar. Gambar yang dihasilkan diproses pakai SAI Engine yang otomatis bikin tiap frame jadi jernih dan mulus. Buat urusan suara, jangan sedih, karena dia udah support Dolby Atmos. Dan asyiknya lagi, pas kalian beli ini sering banget ada promo gratis soundbar. Wah gila sih, ini penawaran yang super barbar dari Kuka. Tapi kalau harus dicari kurangnya, mungkin operating system Google TV di Kuka ini kadang butuh waktu beberapa detik pas baru dinyalain dari kondisi mati. Terus desain kakinya lumayan standar aja, nggak sefuturistik layarnya.
Kesimpulannya, buat kalian yang rumahnya terang benderang dan butuh TV dengan kontras gila-gilaan ala bioskop, Kuka ini wajib banget diangkut. Sekarang kita bahas sang runner-up di peringkat kedua. Ada Hisense TV E8Q OLED Mini LED ukuran 55 inci. Ini adalah monster sesungguhnya buat kalian yang ngaku gamer sejati dan pecinta film garis keras. Hisense nggak main-main, masukin spek dewa di harga 9 jutaan. Pertama, kita ngomongin layarnya dulu. Dia gabungin teknologi mini LED sama QLED color yang bikin gambarnya tuh punya kontras super dalam, tapi warnanya ngejreng banget dan tumpah miliaran warna ke mata kalian. Yang bikin merinding adalah dia udah didukung Dolby Vision IQ. Fitur ini pinter banget, karena bisa nyesuaiin kecerahan layar sama kondisi cahaya di ruangan kalian secara real time. Jadi detail film horor yang gelap-gelap tetap kelihatan jelas banget. Buat anak konsol, Hisense ini tuh dambaan banget, karena punya refresh rate murni 144 Hz VRR dipaduin sama Game Mode Pro. Anti-lag parah, pergerakan musuh sekecil apapun kelihatan mulus tanpa robek sedikit pun layarnya. Audionya apalagi guys, dia udah ada built-in subwoofer di dalam TV-nya. Pas kalian nonton film action, ledakan bomnya tuh jedak-jeduk, langsung nendang ke dada, berasa kayak di teater. Kekurangannya mungkin sistem operasi VIDA bawaannya ini aplikasinya nggak selengkap Google TV atau Android TV, jadi kalau nyari aplikasi yang aneh-aneh agak susah. Tapi asli deh, kalau fokus utama kalian adalah gambar yang bikin mata orgasme buat main game atau nonton resolusi tinggi, Hisense E8Q ini nyaris sempurna banget. Dan akhirnya kita sampai di raja segala raja tier S yang gak ada lawan di kelas harga 8 jutaan, yaitu TCL 4K QD Mini LED TV 55 inci seri C6KS. Kenapa gue nobatkan TCL ini jadi juara satu? Karena jujur li, ini paketan paling komplit, paling brutal, dan paling merusak harga pasar saat ini. TCL ini ngebawa teknologi QD Mini LED ke level yang beda, dengan tingkat kecerahan HDR yang terang benderang sampai bikin silau kalau kalian gak siap. Mau nonton di ruangan super terang sekalipun, warnanya tetap pop-up parah. Terus yang bikin TV ini eksklusif banget adalah sertifikasi IMAX Enhance. Bayangin aja, kalian bisa nonton film Marvel kesayangan kalian dengan rasio layar dan kualitas gambar yang diakui langsung sama IMAX. Gila nggak tuh? Belum selesai sampai di situ, bagian audionya ini yang paling bikin gue angkat tangan. TCL kerjasama bareng Onkyo buat bikin sistem audio langsung di dalam bodinya. Bassnya tuh bulat banget, vokal dialognya jernih banget. Kalian beneran nggak perlu beli soundbar lagi. TCL C6KS ini juga udah support 144 Hz VRR buat gaming lancar jaya. Dan sistem operasinya pakai Google TV yang super gampang dipakai dan aplikasinya tanpa batas. Kekurangannya mungkin bodinya agak lebih tebal sedikit gara-gara sistem audio Onkyo yang gede itu. Tapi itu bukan masalah besar. Buat kalian yang mau paket komplit, layar tajam gila, audio menggelegar dan fitur paling mentok kanan, TCL C6KS ini investasi hiburan terbaik yang wajib disikat sekarang juga. Gimana guys, udah pada pusing belum milihnya? Semuanya emang gila-gila banget sih nawarin spek dewa di harga yang lumayan miring. Intinya gini aja deh, kalau budget kalian benar mepet di 5 jutaan, ambil aja Xiaomi di peringkat 5, udah cukup banget buat harian. Kalau kalian ngejar gengsi, ekosistem aman, dan gambar natural, Samsung di peringkat 4 tuh cocok banget. Terus kalau ruang tamu kalian banyak cahaya matahari, mending sikat Kuka di peringkat 3, karena layar anti silaunya juara. Buat para gamer kompetitif yang butuh pergerakan super mulus, Hisense di peringkat 2 siap nemenin begadang mabar. Tapi kalau kalian punya budget 8 jutaan dan mau TV paket komplit yang audionya setara bioskop tanpa perlu beli speaker tambahan, langsung aja pinang sang raja kita, TCL di peringkat pertama. Kalian tim nomor berapa nih? Coba dong tulis di kolom komentar di bawah biar kita bisa diskusi bareng. Kalau kalian suka sama racun teknologi kayak gini, jangan lupa kasih like dan pantengin terus video review kita selanjutnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat selalu beli gadget sesuai kebutuhan.